posisi lagi jam pulang kantor, masih di daerah Rasuna Said, mau putar balik. Ya beginilah sore-sore teman-teman, jam 4 mau putar balik, ngantri. Untungnya di sini nggak ditutup ya, biasanya ditutup suruh muter di depan sana lagi. Nggak tahu alasannya kenapa ya kalau sering ditutup di sini nih kalau mau putar balik. Oke. Pelan-pelan kasih jalan dulu. Oke, lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Agung di Agung Pictures. Oke, kali ini Mas Agung mau cerita sedikit tentang pengalaman Mas Agung menggunakan action cam GoPro Hero 4. Jadi setelah kemarin Mas Agung beli lagi karena ketidakpuasan atas Akaso V50X. Jadi ceritanya seperti yang pernah Mas Agung ceritakan dalam video sebelumnya, Mas Agung beli kamera ini karena Mas Agung kecewa sekali ketika waktu dipakai pas ke touring Naringgul kemarin ya. Gara-gara Mas Agung setting agar bisa terlihat view-nya lebar, karena maksimal di Akaso itu cuma 170 derajat. Mas Agung setting waktu itu kalau nggak salah di 90 fps per 1080. Jadi kondisinya stabilizer tidak nyala ya, dan layar tuh kelihatan cembung sekali, white. Tapi nggak tahu kenapa kemarin tiba-tiba videonya macet teman-teman di tengah jalan. Padahal Mas Agung udah panjang lebar ngomong, ternyata nggak bisa ke-record. Ya udah, akhirnya kemarin kurang lebih ya pertengahan Oktober ini, masih tanggal belasan deh, waktu itu ada yang mau ngajakin touring lagi teman-teman ke daerah sana. Dan kebetulan rezeki yang Mas Agung kumpulin itu udah cukup buat beli Hero 4 second ini. Lalu Mas Agung coba cari di Shopee, ternyata alhamdulillah duitnya cukup. Ya udah, Mas Agung cekot aja. Nah, setelah mencoba kemarin, hasil dari Hero 4 ini, impresi awal adalah Mas Agung puas dengan luas dari tangkapan layar ini teman-teman. Ya walaupun, maaf Mas Agung lagi batuk, walaupun ini ya, di Hero 4 ini belum disupport oleh stabilizer ya, atau ACE. Tapi nggak usah khawatir, untuk tampilan getarannya ya seperti ini yang kalian bisa lihat gitu. Nah, untuk resolusinya ini Mas Agung setting di 1080 Super View per 60 fps. Pro Tune-nya Mas Agung matiin dulu. Dan untuk spot meternya juga Mas Agung matiin. Ini Mas Agung mau ngetes nih spot meter fungsinya apa, karena kemarin video yang sebelumnya spot meternya Mas Agung nyalain. Jadi Mas Agung juga belum lihat, mungkin teman-teman udah lihat ya. Kalau misalkan dengan settingan sekian, spot meternya Mas Agung matiin, hasilnya seperti apa. Ya kalau dari pendapat Mas Agung ya, kalau untuk motovlog pemula sih baiknya nggak usah beli kamera macem-macem, udahlah beli kamera GoPro Hero 4 ini ya, meskipun second ya, tapi
belinya juga tetap harus hati-hati kalau di Shopee atau di Tokopedia ya. Cuaca sore ini terlihat ini teman-teman ya, terlihat mendung sekali, terutama yang arah-arah Bogor. Nggak tahu di sana hujan apa enggak. Tapi kalau Tangsel kemarin dari siang hujan nggak teman-teman, sore enggak. Wow, kita hati-hati aja. Oke, lanjut. Ya begitu teman ya, tentang cerita Mas Agung menggunakan, kenapa Mas Agung menggunakan GoPro Hero 4. Jadi Mas Agung sarankan buat pemula itu lebih baik kumpulin duitnya dulu beli GoPro Hero 4. Tapi kalau misalkan duit mencukupi, mendingan langsung beli ini ya, DJI Action aja ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya, mungkin banyak ya ulasan-ulasan di Akaso. Mas Agung juga pernah mengulas di Akaso gimana caranya penempatan posisi untuk masang kamera di helm, itu sangat ribet sekali. Biar gimana ya, biar tampilannya kayak di, contohnya kayak di GoPro Hero 4 ini ya. Ini dashboard sini bisa kelihatan, jalan kelihatan, depan juga kelihatan, kiri kanan bisa lebar. Di Akaso itu sulit sekali untuk nyeting hal seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan chest strap ya, itu kadang mountingnya itu kadang harus disusun-susun dulu, ditambahin mounting-mounting tambahan. Terkadang begitu kita udah bagus, misalkan kita mau nyetel biar ada kelihatan dashboard ya. Nah ini nih handphone nih ngalangin banget. Aduh, jadi ngerusak pemandangan kayak waktu pas video Mas Agung yang pas ke Jogja kemarin. Aduh, gitu teman-teman. Jadi itu kenapa, karena Mas Agung lebih menyarankan kalian mengumpulkan uang dan untuk pemula ya, untuk beli GoPro Hero 4 second ini. Terus untuk di malam hari juga cahayanya, kalau untuk Akaso V50X itu waduh banyak noise-nya dan gelap banget kiri kanannya. Kadang ada gambar yang gak jelas kelihatannya, cuma kelihatan lampu-lampu yang berwarna putih ya teman-teman. Apalagi kalau kayak kemarin ya, kayak motor Mas Agung yang lampu penerangannya masih lampu ayam. Sedangkan kalau sekarang mungkin enggak ya, karena udah Mas Agung upgrade lampunya pakai yang soket H6D2 laser. Jadi udah lumayan terang lah dibandingkan ya nggak seterang bilet, tapi udah lebih terang lah pokoknya. Jauh. Kemarin udah Mas Agung coba waktu pas ke Naringgul itu, Mas Agung dari rumah jalan jam 11 malam itu udah enak banget cahayanya. Nah gitu teman-teman. Jadi Mas Agung sarankan kalian kumpulkan aja ya duitnya ya. Kalau misalkan duitnya ternyata lebih banyak ya, kalian bisa beli GoPro Hero berapa gitu, yang entah yang 6, 7 atau 8 kalau secondnya, atau malah bisa beli ini DJI Action. Wah itu lebih mantap lagi tuh. Karena kalau buat motovlog kan, kalau cuman kelihatan jalannya doang kayak gimana teman-teman. Jadi kita nggak kelihatan apa ya, motor ketika riding ke kiri ke kanannya itu nggak kelihatan. Kalau ini kan kayak kelihatan teman-teman ya. Nah ini juga Mas Agung masih mencoba untuk titik kameranya ya, berapa derajatnya Mas Agung tegakin dari helm. Kalau karena kemarin ada di video pertama Mas Agung ngerasa itu kameranya kurang turun sedikit untuk derajat kemiringannya. Nah ini di lampu merah blok S ya, yang lurus ke arah blok M, Mas Agung belok kiri. Nih lampu Mas Agung beli nih yang kemarin nih. Tuh, lampunya beda ya teman-teman ya. Kelihatan nggak teman-teman? Oh mohon maaf nih, batuk mengganggu sekali. Aduh. Kalau jam segini masih enak teman-teman. Mas Agung tadi pulang jam 4:10. Masih enak di jalan. Tapi nanti kalau udah jam 5, nah di sini nih
antri. Masa ngurus belok ya, belok ya dah. Soalnya kadang-kadang di sini kelihatan sepi tapi ternyata macet. Mendingan buat sini ya, motong jalan. Nih paling siapa teman-teman yang sering lewat sini nih kalau pas lagi macet, lumayan motong soalnya. Terbalik di situ. Ngeri amat. Yuk. Ngeri amat nih, setengah badan, ngeri sekali. Bahaya teman-teman kalau menyeberang kayak gitu tuh. Mendingan munduran lagi deh. Soalnya kalau udah setengah badan itu tanggung. Takutnya ya gitu, namanya orang ragu tiba-tiba ngegas lagi gimana. Kita lanjut lagi perbincangan kita terkait kamera action cam. Mungkin teman-teman yang pernah punya Akaso V50X pasti punya cerita yang berbeda ya, atau sampai sekarang masih tetap mengandalkan Akaso. Itu kenapa? Kalau Mas Agung sih pakai Akaso udah gimana ya, udah aduh, cukup buat kamera tambahan aja sih kayaknya sih. Tapi nanti Mas Agung belum tahu nih bracketnya Mas Agung taruh mana biar kelihatannya estetikanya itu bagus. Mantap ya. Gimana teman-teman hasil tangkapan gambar dari GoPro Hero 4 ini? Pastinya sangat berbeda ya. Kalau ngevlog itu kalau kameranya kurang memanjakan tuh kayaknya gimana gitu ya. Wow, macet. Motor listrik nih banyak banget kiri, sebelah kiri. Kasih lewat dulu sebagai ladang pahala. Waduh, Pak polisi pakai motor listrik. Motor apaan tuh? Polisi so galak. So galak polisinya. Aduh. Urgensinya apa sih Pak? Waduh, plat nomor. Nih orang kurang peduli banget sih sama motor.
plat nomor jatuh ya kagak diurusin. Kita lanjut pelan-pelan. Kita ambil kiri aja lebih gampang. Alphard masuk. Tumben banget ini macetnya sampai sini, panjang antrinya. Berarti Pondok Indah Raya yang mengarah Lebak Bulus sana itu macet teman-teman, pada lewat sini semua. Biasanya nggak sampai merayap gini loh. Ada apakah di sana? Atau cuma sampai pertigaan ini aja? Oke teman-teman, kita lanjut lagi cerita tentang perbedaan, kelebihan dan kekurangan Angkasa V50X. Kekurangannya itu ada lagi di mic-nya teman-teman ya. Jadi mic-nya itu harus menggunakan konverter kabel jack audio yang harganya lumayan. Karena kalau pakai mic bawaannya itu suaranya jelek, sember. Kalau menggunakan mic bawaan GoPro Hero 4 ini, dia suaranya bagus teman-teman. Ya seperti yang teman-teman dengar lah kayak gini. Ini Mas Agung taruh di tali ini ya, tali pengikat helm. Wah macet banget ya, tumben banget gak seperti biasanya loh ini. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Aduh, bingung mau lewat mana. Tumben. Dapatnya nih, ayo. Hijau. Semoga dapat. Dapat. Wow. Oh benar yang ke kiri yang macet parah. Kanannya mah aman, lurusnya mah aman. Oh galian sebelah sana teman-teman, ternyata hampir setengah jalan. Nah ini Mas Agung protonya belum Mas Agung nyalain ya. Kondisi pencahayaannya sudah mulai
menurun karena sudah mau menjelang maghrib, ditambah mendung teman-teman. Kelihatan nih pas waktu masuk terowongan cahayanya sedikit. Mas Agung juga mau lihat nih nanti hasilnya seperti apa. Semoga terang. Jadi ketika Proton itu sudah diaktifkan, ternyata disitulah letak mencari ISO teman-teman. ISO, exposure cahaya, white balance-nya ada di situ di Proton. Tapi kalau Protonnya dimatiin, nyari ISO-nya gak ketemu. Kayak waktu di video Mas Agung ya, Mas Agung bilang ini Mas Agung belum cari setting ISO segala macamnya nih, karena Mas Agung belum nemuin ya, karena ternyata semuanya itu baru muncul kalau ketika Protonnya diaktifkan. Bakmi Jogja mie Gunani 2. Nah, burger Blenger tuh sebelah kiri. Nah, ini daerah factory outletnya Bintaro yang legend ya, yang terkenal ya. Ada Bloods, apa lagi nih, banyak sini. Ada beberapa yang udah tutup. Ini dulu kiri kanan seberang nih factory tersebut teman-teman. Tendencies ya pada tutup itu waktu pas zaman COVID itu teman-teman. Oke, begitu teman-teman cerita tentang kenapa Mas Agung pilih GoPro Hero 4 di tahun 2025 ini, dan harapan Mas Agung terkabul di 2025 ya, karena seperti yang sudah Mas Agung jelaskan tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah GoPro Hero 4 di tahun 2020 ini masih sangat worth it sekali buat motovlog, khususnya pemula ya. Dan Mas Agung malah merekomendasikan mendingan kalian beli ini di GoPro Hero 4. Oke, cukup sekian video dari Mas Agung. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga videonya di video lagi jalan-jalan ya, ketemu dengan pemandangan-pemandangan yang indah, dan semoga Mas Agung juga bisa mudik lagi naik motor, dapat restu dari ibu negara. Biar bisa bercerita di balik kamera ini. Sekali lagi Mas Agung mengucapkan terima kasih sudah menonton, yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komentar. Mas Agung ucapkan semoga kalian semua diberi keberkahan umur sehat, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.